Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para penikmat kopi hitam. Ini saya lagi tepati janji ke kalian ya, gak lama-lama upload lanjutan cerita kemarin. Dibela-belain bangun tengah malam cuman buat rekod loh. Sebelum saya bacain lanjutannya, saya mau mengajak kalian untuk banyak-banyak bersyukur hidup di negara kita ini. Walaupun sekarang lagi dilanda krisis air, krisis pangan, dan krisis politik sehat, kita masih bebas memilih mau cari duit dengan cara apa. Bandingkan dengan orang-orang di Gaza, boro-boro mau ikut ribut copras-capras di medsos. Yang ada mereka sibuk memberi tanda pengenal ke diri sendiri, supaya kalau tewas gak merepotkan tim evakuasi. Serem kan? Ngomongin soal serem, di part ini ceritanya serem. Dan biar vibes-nya dapet, saya bacainnya tengah malam ya. Yaudah yuk kita mulai. Gantung Diri oleh Ryan Kobe, bagian 2. Selentingan-selentingan pun mulai terdengar terkait kematian Teh Ratmi. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan-dugaan mulai dibicarakan orang-orang, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan hangat di kalangan warga. Teh Ratmi diduga stres setelah mengikuti suatu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar. Entah siapa yang pertama kali mengucapkan gosip ini. Katanya pengajian itu dipimpin oleh seorang pria baru yang berasal dari kota. Karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud kecuali Teh Ratmi, jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Namun kabar tersebut cukup membuat Pak Lurah di Desa Tegalsari gelisah, sehingga mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak ikut ke pengajian tersebut. 3 hari setelah kematian Teh Ratmi, kabar mengenai hantu mulai terdengar. Walaupun kabar tersebut tidak terlalu kencang, karena untuk menghormati suaminya, Bang Ratmo. Menurut obrolan yang saya dengar dari ibu dan teman-temannya ketika mereka lagi ngobrol di rumah, kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lastri. Ibu Lastri biasa mengkreditkan barang-barang dagangan. Kebetulan sebelum meninggal, Teh Ratmi punya hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lastri yang seorang janda sedang menonton TV sendirian. Karena anaknya yang masih kecil sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar ketukan beberapa kali. Awalnya sangat pelan, sehingga Bu Lastri menganggap itu hanya cicak. Namun ketukan kedua kalinya cukup kencang, sehingga membuat kaca rumahnya bergetar. Karena merasa kaget dan kesal, Bu Lastri mengira itu ulah anak-anak yang iseng. Dia langsung keluar dan membuka pintu. Tapi di luar tak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang terbawa angin. "Maaf Bu, minggu ini saya gak bisa bayar," ucap suara tanpa jasad itu. Sontak tubuh Bu Lastri langsung merasa dingin. Bulu kuduknya merinding mendengar suara tersebut. Dan ketika Bu Lastri memalingkan pandangan ke arah jalan setapak di depan rumahnya, terlihat seorang perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya, menuju kegelapan, lalu hilang entah kemana. Kabar juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang yang pernah mengalaminya saat kebagian ronda keliling mengatakan ketika melewati samping kebun Bang Ratmo, tempat di mana kuburan Teh Ratmi berada, seringkali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih aneh lagi, suara itu terdengar dari dalam tanah. Bapak dan teman-temannya juga pernah mengalaminya. Kronologi ceritanya seperti ini. Waktu itu Bapak dan beberapa temannya sedang keliling sambil menabuh kentongan. Ketika melewati samping kebun Bang Ratmo,
terdengar suara tangisan wanita yang sangat lirih, seperti suara tangisan yang sedang kesakitan. Astagfirullah, kamu dengar gak? Ucap teman bapak. Untuk sesaat, rombongan yang terdiri dari 5 orang ini diam dan dengan seksama mendengarkan suara tangisan wanita yang dimaksud. Itu kok terdengar kayak suara Ratmi ya? Tapi suaranya dari dalam tanah kayaknya. Bisik salah seorang peserta ronda. Suara tangisan yang awalnya pelan makin lama makin jelas terdengar. 5 orang ini saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara tangisan semakin keras. Suaranya seperti berada di samping telinga. Dan tidak begitu lama terlihat asap yang keluar dari arah kebun Bang Ratmo. Kelima orang ini panik dan lari kemanapun tanpa tujuan, termasuk bapak. Keesokan paginya, kelima petugas ronda semalam yang dipimpin bapak datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah. Karena sejak kejadian itu tidak ada lagi warga yang mau ikut ronda. Bukan cuma yang ronda aja Pak yang digangguin, katanya beberapa warga juga mengalaminya. Salah satu warga mengatakan itu ke Pak Lurah. Halah, apa itu beneran terjadi? Kalau ini cuma gosip, gimana? Kita kan gak enak sama keluarganya, jawab Pak Lurah. Tapi bukankah orang yang mati tidak wajar itu emang suka jadi arwah penasaran ya Pak? Tanya warga lagi. Hus, makanya kamu tuh jangan kebanyakan nonton film. Kamu itu Dim, bantah Pak Lurah lagi. Bapak sih semalam gak ikut lihat. Saksinya semua orang yang di sini loh Pak. Dengan jelas mendengarkan bahwa itu suara tangisan Ratmi dari dalam kubur. Mungkin karena dia mati gantung diri, jadi disiksa di dalam kubur sana sama malaikat Pak. Salah satu warga kembali mengatakan ke Pak Lurah. Pak Lurah mulai mempertimbangkan perkataan warganya itu. Karena baginya tidak mungkin kelima orang itu iseng dan berbohong. Apalagi bapak saya yang umurnya mungkin sudah dianggap tua untuk melakukan hal-hal iseng seperti berbohong. Wajah Pak Lurah terlihat kebingungan. Dia bingung bagaimana harus menyelesaikan persoalan itu. Jadi malam nanti tidak ada orang yang mau ikut ronda? Tanya Pak Lurah ke warga. Semua orang mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. Gimana kalau kita undang orang pintar aja Pak? Usul salah satu warga. Insinyur maksudmu? Bukan, maksudnya orang pintar dalam hal-hal gaib. Terserah mau ustadz apa dukun, terserah deh, jawab warga lagi. Wah, ya gak enak toh, nanti dikira ada apa-apa. Kalau ketahuan sama Bang Ratmo, nanti kita dianggap gak menghormati dia loh. Semua orang yang hadir menggaruk kepala tanpa kebingungan. Atau begini saja, untuk pembuktian malam ini saya akan melakukan aksi ronda. Kita itu butuh bukti bahwa ini bukan cuma gosip. Kalau saksi kan kalian-kalian sudah mengalami. Kita cuma butuh bukti. Jadi kita punya alasan untuk manggil dukun. Ini cuma supaya kita gak malu sama Bang Ratmo. Pak Lurah menjelaskan lagi ke warga. Maksudnya bukti apa Pak Lurah? Tanya bapak saya. Sudah, nanti saja jelasinnya. Nanti malam ada orang yang mau nemenin saya ronda enggak? Kelima orang yang duduk di depan Pak Lurah saling berpandangan. Namun tidak ada satu orang pun yang unjuk tangan atau menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya bapak saya mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah nanti malam. Saya juga deh Pak Lurah. Kalau 3 orang kan saya berani. Sekaligus penasaran juga. Satu lagi warga bernama Burhan mengajukan diri. Lalu malamnya, menurut cerita bapak, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda.
sekitar jam 9 malam. Keadaan kampung benar-benar sangat sepi. Apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Sejak adanya gosip-gosip hantu Terhatmi berkeliaran, orang kampung jadi tidak mau keluar malam. Malam itu angin terasa benar-benar dingin. Ditambah hawanya sepi sangat mencekam. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing. Bagi sebagian warga, mereka punya keyakinan bahwa gonggongan anjing malam-malam adalah pertanda bahwa dia sedang melihat arwah berkeliaran. Tidak begitu lama, Mas Burhan datang. Pak Lurah belum datang. Bapak hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mas Burhan. Jangan-jangan dia nggak datang karena takut. Yuk balik. Ajak Mas Burhan. Yang sabar. Kita kan janjiannya jam 9. Ini juga baru jam 9 lewat 10 menit. Orang kamu aja telat kok. Bapak berusaha menyabarkan Burhan. Nah, itu Pak Lurah. Kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang tidak jauh dari pos ronda. Pandangan Bapak tertuju pada sosok yang ditunjuk Mas Burhan. Namun rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Keadaan memang gelap. Karena di kampung kami jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras rumah warga saja. Itu bukannya wanita ya, Han? Dia pakai daster merah. Kata Bapak kepada Mas Burhan. Sosok misterius itu tampak hanya berdiri mematung di kejauhan. Bapak ingin menyorotkan senter untuk memastikan. Ia takut kalau dugaannya salah dan itu benar-benar Pak Lurah. Nanti dikira tidak sopan. Yang benar. Mas Burhan bangun dari duduknya, berjalan beberapa langkah untuk memastikan. Bapak mengikutinya dari belakang. Menurut Bapak, sosok misterius itu memang seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif bunga-bunga kembang. Berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu. Itu siapa ya? Tanya Mas Burhan. Oh, warga yang lewat kali. Yaudah yuk. Bapak menjawab. Sebenarnya Bapak sadar, walaupun dia belum melihatnya dengan jelas, sosok itulah yang sering menghantui warga desa. Lagian, Bapak juga ingat pakaian apa yang dikenakan Terhatmi saat mati gantung diri. Namun, dia tidak mau memperkeruh suasana dengan menakut-nakuti Mas Burhan. 10 menit kemudian, Pak Lurah datang sambil menunjukkan handphone berkamera kepadanya. Katanya, itu dipinjam dari anaknya. Handphone itulah yang dipakai untuk merekam kalau-kalau mereka melihat sosok hantu Ratmi. Jadi, bisa ada bukti apakah itu cuma gosip atau beneran terjadi. Tapi Bapak tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya, karena takut Pak Lurah juga tidak percaya. Itu kuburannya Pak Lurah. Tunjuk Mas Burhan ketika sampai di tempat yang dituju. Hus, gak boleh menunjuk makam. Gak ilok, pamali, kata Pak Lurah. Malam itu menurut Bapak, suasana sangat sepi. Tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin malam. Namun, Bapak melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang itu. Itu sebuah kepala dengan mata bulat sempurna yang sedang memperhatikan mereka. Pak, ada yang memperhatikan kita. Itu di pojokan. Tapi begitu senter diarahkan pada semak belukar, sosok yang Bapak tadi lihat tiba-tiba hilang. Terus, gimana sekarang Pak? Tanya Mas Burhan. Keadaan masih benar-benar sepi. Rombongan yang dipimpin oleh Pak Lurah ini memutuskan untuk menunggu sambil memperhatikan kuburan Terhatmi. Saking lamanya menunggu, tidak terasa sudah hampir jam 2 malam. Tapi masih belum ada hal aneh yang terjadi. Namun saat ketiga pria ini sedang lengah dan menikmati rokok kretek, tiba-tiba pandangan Mas Burhan tertuju pada sosok di atas pohon duren yang berada tidak jauh dari kuburan Terhatmi.
Sosok itu seperti wanita berambut panjang sedang duduk di salah satu cabang pohon memunggungi mereka. Pak, itu Pak, ucap Bang Burhan gelagapan sambil mengguncang-guncang pundak Pak Lurah. Pak Lurah langsung mengeluarkan HP-nya dan hendak merekam sosok yang dilihatnya itu. Namun, belum juga dia menekan tombol record, terdengar suara tangisan dari dalam tanah. Namun yang lebih mengerikan menurut Bapak, kali ini suara tanpa jasad itu bukan cuma menangis, tapi juga berbicara. Tolong saya. Mas Burhan yang ketakutan setengah mati mendengar itu memutuskan lari meninggalkan Bapak dan Pak Lurah. Keadaan semakin mencekam ketika sosok wanita yang berada di dahan pohon duren kini melayang pergi menjauh ke arah barat. Pak Lurah yang belum sempat merekam karena dibuat terpaku dengan peristiwa yang baru pertama kali dialaminya, memutuskan untuk mengajak Bapak pulang. Sore hari sekitar jam 4 di warung kopi milik Mbak Susi, tempat di mana biasanya bapak-bapak ngobrol menikmati waktu istirahat, cerita Burhan yang melihat sosok Ratmi di pohon duren telah menyebar. Suasana desa semakin mencekam saja. Hampir tiap malam teror itu terjadi. Tapi apakah Bang Ratmo mendengar perihal cerita itu? Tidak ada yang tahu. Karena sejak istrinya meninggal, dia juga sudah jarang terlihat. Saat itu, saya bersama teman-teman duduk di pojokan menyaksikan bapak-bapak dan Mbak Susi berbincang sembari menikmati gorengan. Si Burhan katanya sekarang sakit ya? Semenjak dia ngelihat arwah si Ratmi itu. Terus gak ada tindakan nih? Soalnya ini udah sangat meresahkan loh. Kalau saya sih belum pernah ngeliat. Tapi kalau banyak orang yang mengalami, kayaknya emang beneran segera ditindak, usul Mbak Susi. Biasanya orang yang mati gak wajar itu emang suka jadi arwah penasaran sampai 40 hari. Soalnya kan arwahnya itu masih ada di dunia, belum dijemput malaikat ke alam baka, Mbak. Lagian kenapa sih si Ratmi harus bunuh diri? Padahal kan si Ratmo orangnya baik. Dia juga punya penghasilan tetap sebagai pegawai di kebun kakao. Mertuanya juga orangnya ramah. Aku gak pernah dengar mereka bermasalah, kata Mbak Susi lagi. Katanya sih Mbak, si Ratmi itu jadi stres gara-gara ikutan pengajian di kampung sebelah. Ih, serem. Sekarang di TV-TV juga lagi musim tuh aliran-aliran sesat. Makanya hati-hati Mbak, jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal. Apalagi yang nawarin ini itu. Gus, sesat. Kamu gak boleh gitu Gus. Memangnya kamu anggota MUI, main keluarin fatwa-fatwa sesat. Itu kan cuma gosip, belum ada kebenarannya. Nanti jatuhnya kamu fitnah loh. Dosa, gak baik. Ketika sedang asik menikmati obrolan, tiba-tiba terlihat orang-orang berbondong-bondong dengan wajah penuh rasa penasaran. Mbak Susi keluar dan bertanya ke salah satu orang. Itu tuh katanya si Dewi yang hilang semalaman ditemuin di kebun kakao Mbak. Ini pada mau kesana karena penasaran. Saya malah baru tahu perihal ini, tentang Teh Dewi yang hilang semalam. Teh Dewi ini seorang biduan dangdut di desa kami. Entah apa yang terjadi, saya juga penasaran. Lalu saya mengikuti rombongan untuk mencari tahu. Sayangnya ketika sampai di kebun kakao, ternyata Teh Dewi sudah dibawa pulang. Sore harinya saya ikut ibu untuk menjenguk Teh Dewi. Di situ barulah saya tahu kebenaran ceritanya. Katanya malam itu Teh Dewi baru pulang manggung. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung, yang biasanya dia pulang diantar pakai mobil sama bosnya, hari itu dia memutuskan untuk naik ojek saja. Selesai manggung sekitar jam 2 malam, Teh Dewi langsung memutuskan untuk pulang. Saat di jalan, katanya keadaan benar-benar sepi, karena itu memang sudah dini hari. Semilir angin malam tiba-tiba membuat bulu kuduknya merinding.
perasaan takut tiba-tiba menyeruak dari dalam dirinya. Selayaknya orang ketakutan yang sedang di jalan, Teh Dewi sebentar-sebentar memperhatikan ke belakang. Dia merasa bahwa dirinya memang sedang diikuti. Karena waktu itu motor berjalan sangat pelan, jadi dia bisa memperhatikan jalan dengan seksama. Entah kenapa, Teh Dewi yakin bahwa dirinya memang sedang diperhatikan. Awalnya bayangan-bayangan misterius itu mulai Teh Dewi lihat di samping jalan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi dari ketakutannya saja. Dia coba menutup mata. Namun tidak berapa lama seperti terdengar suara wanita yang berbisik di telinganya dan menyebut namanya. Membuat Teh Dewi tersentak kaget. Begitu dia melihat ke belakang, terlihat sesosok tubuh wanita sedang melayang mengikuti dirinya. Teh Dewi langsung menjerit dan membuat tukang ojek mengerem mendadak. Saat motor berhenti itulah, Teh Dewi lari ketakutan tanpa tujuan. Yang anehnya, tukang ojek justru tak melihat apapun. Saya benar-benar ketakutan dan gak ingat apa-apa lagi, kata Teh Dewi sambil masih terisak mengingat peristiwa semalam. Dia tidak begitu jelas melihat sosok yang mengejarnya. Yang pasti, katanya sosok itu wanita berambut panjang mengenakan daster merah motif kembang-kembang. Dan saat Teh Dewi mengatakan itu, warga yang datang menjenguk saling berpandangan satu sama lain. Pikirannya mungkin teringat pada sesuatu. Habis itu saya dapat laporan dari tukang ojek perihal anak saya ini, Ibu Teh Dewi menambahkan. Katanya malam itu memang tidak terlalu gempar. Hanya beberapa tetangga yang dilibatkan untuk mencari Teh Dewi. Tapi pencarian nihil. Sampai tadi sore Teh Dewi ditemukan mandor perkebunan tidak sadarkan diri di semak-semak. Sosok itu mungkin si Ratmi. Warga kampung juga sudah banyak yang dihantui. Makanya mulai sekarang jangan berani-berani lagi keluar malam. Ih, merinding saya kalau ngomongin itu, kata ibu saya. Keadaan ini sungguh sangat meresahkan. Akhirnya karena Pak Lurah juga sudah melihat sendiri kejadiannya, malam hari setelah kejadian Teh Dewi, Pak Lurah mengadakan rapat sembunyi-sembunyi dengan beberapa warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Bang Ratmo agar tidak mendengar dan menjadi tersinggung. Sudah Pak, mending kita undang orang pintar saja. Soal biaya, kita patungan dari warga saja. Ini udah keterlaluan loh. Si Dewi hampir aja tewas gara-gara kejadian ini, usul salah satu warga. Saya paham, tapi kita nggak enak sama si Ratmo. Nanti kesannya kita menzolimi dia, jawab Pak Lurah. Ya udah Pak, kita bawa saja dia ke kuburan istrinya. Biar dia tahu sendiri kalau di situ sering terdengar suara tangisan di tengah malam. Buat bukti kalau si Ratmi sekarang udah jadi hantu gentayangan. Bukannya kita bisa melakukan secara diam-diam ya Pak, tanpa ketahuan Bang Ratmo, usul bapak saya kepada Pak Lurah. Si Ratmi gentayangan pasti ada suatu hal yang belum dia selesaikan. Makanya dia jadi arwah penasaran. Mungkin ada amanat yang belum disampaikan, ada wasiat yang belum dilaksanakan. Mau tidak mau, sebenarnya kita harus bicara sama si Ratmo. Tapi saya bingung, takut dia tersinggung. Muka Pak Lurah tampak gelisah. Biar Pak Lurah tidak malu, gimana kalau kita datangi Bang Ratmo? Rame-ramean aja Pak Lurah, kita temani, usul salah satu warga. Bus, itu lebih parah lagi. Nanti kesannya dia ngerasa terhakimi, jawab Pak Lurah. Tapi kalau dibiarkan terus kayak gini, nanti malah semakin berlarut-larut loh Pak. Gini aja, biar saya yang temani Bapak buat ketemu Bang Ratmo. Kita berdua aja Pak, gimana? Bapak kembali mengusulkan ke Pak Lurah. Akhirnya usulan bapak saya itulah yang menjadi solusi terbaik yang diterima Pak Lurah. Mungkin karena terus didesak oleh warga, akhirnya dia memberanikan diri dan siap menerima segala resiko kalau saja nanti diamuk sama Bang Ratmo. Tapi sekarang Bang Ratmo udah jarang kelihatan. Semenjak istrinya meninggal,
dia jadi sering mengurung diri di rumah. Di warung Mbak Susi juga tempat dia biasa ngopi gak pernah kelihatan lagi. Apa bapak mau nyamperin dia pas lagi kerja? Tanya salah satu warga. Enggak, biar nanti saya datang ke rumahnya saja, jawab Pak Lurah. 2 hari setelah rapat di balai desa, Bapak memutuskan untuk menemani Pak Lurah ketemu Bang Ratmo. Sepulang dari sana, Bapak menceritakan kejadiannya ke ibu di rumah. Dengan sembunyi-sembunyi, saya mendengarkan dengan seksama. Kedatangan Bapak dan Pak Lurah disambut oleh Nenek Isur. Lalu mereka mempersilakan masuk dan disuguhi segelas air putih. Nenek Isur memang terkenal ramah di desa kami. Walaupun sudah tua, dia orang yang cekatan. Kalau kerja bakti gak pernah absen. Dia juga tampaknya sayang sekali sama Bang Ratmo. Karena mungkin dia adalah anak satu-satunya. Setelah duduk dan mengobrol dengan Nenek Isur, datanglah Bang Ratmo yang baru selesai mandi karena baru pulang kerja dari kebun kakao. Di wajah Bang Ratmo terlihat gurat-gurat kesedihan dan kantong mata yang besar. Pertanda bahwa Bang Ratmo memang masih berduka. Ada apa ya Pak Lurah? Tanya Bang Ratmo setelah ia duduk di kursi menghadap kami. Bersambung. Segitu aja dulu ya. Ayam-ayam udah mulai pada bangun tuh. Berisik. Kita lanjutin besok lagi. Ya udah, cukup sekian dulu. Saya Sari. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.